Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 83 sesi Rabu 2. Hari ini akan mempresentasikan mengenai tugas besar optimasi industri yang berjudul optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada Viva Apotik Medokan Sawah menggunakan dynamic programming, integer programming, economic order quantity, continuous review, dan analisis rute jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Purnata Putrian dengan NPM 240320101130. Perkenalkan, nama saya Angelika Tambunan dengan NPM 240320101142. Selanjutnya ada pendahuluan yang dimana latar belakang dari penelitian ini yaitu Apotek Viva Medokan Sawah merupakan salah satu apotek yang mendistribusikan berbagai produk kesehatan dan obat-obatan dari PT Konimex kepada masyarakat di wilayah Medokan Sawah, Surabaya. Dalam operasionalnya, apotek menghadapi 4 permasalahan utama, yaitu belum optimalnya pemilihan produk obat yang didistribusikan akibat keterbatasan kapasitas armada pengiriman, pengendalian persediaan yang belum terstruktur akibat fluktuasi permintaan konsumen, penentuan rute distribusi dari PT Konimex menuju apotek yang belum dilakukan secara matematis, serta belum adanya model kuantitatif untuk memaksimalkan keuntungan di bawah kendala modal dan kapasitas etalase yang tersedia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan 5 metode optimasi, yaitu dynamic programming, integer programming, economic order quantity, continuous review, dan shortest route dengan bantuan software Microsoft Excel, Tora, WinQSP, dan POMQM. Hasil yang diharapkan berupa rekomendasi kombinasi produk optimal sesuai kapasitas armada, jalur distribusi terpendek dari PT Konimex menuju apotek, nilai economic order quantity dan order point untuk menjaga ketersediaan stok, serta model maksimasi keuntungan yang secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi operasional apotek Viva Medokan Sawah secara berkelanjutan. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana menentukan pemilihan produk obat yang optimal sesuai kapasitas armada pengiriman rute distribusi terpendek dari PT Konimex menuju apotek Viva Medokan Sawah. Jumlah dan frekuensi pemesanan optimal serta reorder point untuk meminimalkan biaya persediaan serta kombinasi penjualan produk yang mampu menghasilkan keuntungan maksimum dan mempertimbangkan keterbatasan modal dan kapasitas etalase. Yang ketiga yaitu tentang tujuan. Tujuannya yaitu untuk menentukan pemilihan produk obat yang optimal sesuai kapasitas armada pengiriman, rute distribusi terpendek dari PT Konimex menuju apotek Viva Medokan Sawah, jumlah dan frekuensi pemesanan optimal serta reorder point untuk meminimalkan biaya persediaan serta kombinasi penjualan produk yang mampu menghasilkan keuntungan maksimum dengan memperhatikan keterbatasan modal dan kapasitas etalase. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya dengan memberikan rekomendasi pemilihan produk obat optimal sesuai kapasitas armada, rute distribusi efisien dari PT Konimex menuju apotek Viva Medokan Sawah, jumlah pemesanan optimal agar biaya persediaan terkendali dan stok tetap terjaga, serta solusi kombinasi penjualan produk yang memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan keterbatasan modal dan kapasitas etalase. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi produk dari PT Konimex, penggunaan metode dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous review, dan analisis rute jaringan, serta pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel, Tora, WinQSP, dan POMQM. Adapun asumsi-asumsi dalam penelitian kali ini yaitu pasokan produk dari PT Konimex selalu tersedia, jalur distribusi dianggap tetap dan tidak dipengaruhi lalu lintas, biaya pemesanan, serta biaya penyimpanan dianggap konstan dan seluruh data penelitian diasumsikan valid untuk proses analisis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang ada di dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada optimasi. Optimasi adalah proses menemukan keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang ada dalam mempertimbangkan keterbatasan tertentu agar tujuan seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dapat tercapai secara efektif. Kemudian yang kedua ada dynamic programming, yaitu teknik pemecahan masalah yang membagi permasalahan kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil, lalu menyelesaikannya secara bertahap untuk menghasilkan solusi optimal secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, ada analisis rute jaringan
adalah proses penentuan jalur paling efisien dalam suatu jaringan dengan mempertimbangkan faktor seperti jarak, waktu, dan biaya agar penggunaan sumber daya dapat diminimalkan secara optimal. Kemudian ada mengenai sistem distribusi, yaitu serangkaian proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen melalui jalur yang terorganisir agar produk dapat tersedia tepat waktu, tepat tempat, dan biaya yang efisien. Kemudian ada economic order quantity, yaitu metode pengendalian persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis sehingga total biaya pemesanan dan penyimpanan dapat diminimalkan secara optimal. Selanjutnya itu subbab integer programming. Integer programming adalah metode optimasi yang dikembangkan dari pemrograman linear dengan batasan bahwa variabel keputusannya harus bernilai bilangan bulat, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Sebab yang ketujuh yaitu WinQSB. WinQSB adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan dalam bidang riset operasi dan pengambilan keputusan secara kuantitatif secara lebih cepat dan sistematis. Selanjutnya adalah subbab Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah perangkat lunak spreadsheet yang digunakan untuk mengolah, menghitung, dan menganalisis data secara otomatis menggunakan rumus dan fitur yang tersedia, termasuk fitur solver untuk penyelesaian masalah optimasi. Yang kesembilan adalah subbab Tora. Tora adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan riset operasi seperti pemrograman linear dan optimasi secara akurat dan cepat. Dan yang terakhir adalah subbab POMQM. POMQM adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kuantitatif di bidang produksi dan manajemen operasi secara cepat, tepat, dan sistematis. Selanjutnya ada metodologi, yang dimana untuk waktu dan tempat pelaksanaan, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2026 dari pukul 16.00 hingga pukul 17.00 untuk memenuhi keperluan data. Lokasi penelitian ini berada pada Viva Apotek yang berlokasi di Jalan Raya Medokan Sawah, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Adapun pengumpulan data, yang pertama adalah data jenis produk. Di sini kami menggunakan 10 produk dari PT Konimex, antara lain seperti Konidin, Feminax, Inza, Inzana, Konidin, Paramex, Siladex, Migren, Braito, dan Convermex. Masing-masing tersedia dalam beberapa box yang ada di dalam Viva Apotek. Kemudian untuk berat per boxnya juga tersedia, serta mengambil harga dari per box produk tersebut. Adapun kapasitas maksimum armada yaitu sebesar 1,27 kilo. Selanjutnya ada data rute perjalanan distribusi, di mana terdapat 11 not yang diawali dengan not 1 yaitu PT Konimex dan not 11 adalah Apotek Viva Medokan Sawah. Selanjutnya adalah data permintaan produk. Produknya terbagi atas 3 yaitu Migren, Braito, dan Convermex. Dengan jumlah permintaan produk Migren per pieces adalah 1.300, untuk produk Braito 1.308 pieces, dan dalam 1 tahun total permintaan produk Convermex 1.400 pieces. Selanjutnya adalah data keterbatasan pada produk. Modal untuk masing-masing ketiga produk Migren, Braito, dan Convermex masing-masing 2.200, 10.500, 15.000 dengan kapasitas maksimum 80.000. Rak etalase produk Migren, Braito, Convermex masing-masing yaitu 25, 12, dan 25 dengan kapasitas maksimum lebih kecil sama dengan 70. Laba unitnya Migren, Braito, dan Convermex masing-masing yaitu 200, 500, dan Rp500. Dengan nilai Z yaitu memaksimumkan nilai 200x1 tambah 500x2 tambah 500x3. Ada 2 fungsi batasan yaitu 1 2200x1 tambah 10500x2 tambah 15.000x3 lebih kecil sama dengan 80.000. Dengan fungsi batasan yang kedua yaitu 25x1 tambah 12x2 tambah 25x3 lebih kecil sama dengan 70.
Selanjutnya ada flowchart, di mana flowchart ini dimulai dari tanda mulai, dilanjutkan dengan studi literatur, studi lapangan, dan membuat rumusan masalah, dilanjutkan tujuan penelitian, identifikasi variabel, dan melakukan pengumpulan data sebanyak 19 data, yaitu seperti data unit tersedia per produk, harga bobot produk, data jenis produk, data jumlah keuntungan produk, data jumlah produk dalam etalase, data kapasitas maksimum produk dalam etalase, data jumlah modal per produk, data permintaan produk, data biaya pemesanan produk, data biaya penyimpanan produk, data harga beli produk, harga jumlah hari operasional, data waktu tunggu pemesanan, data tingkat pelayanan, data biaya back order, data kapasitas maksimum armada, data not sumber dan tujuan rute distribusi, dan yang terakhir ada data nilai bobot pada setiap jalur distribusi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu untuk metode dynamic programming dengan bantuan software WinKSB, metode shortcut route dengan software POM-QM, kemudian metode economic order quantity dan continuous review dengan bantuan software Excel, POM-QM, dan WinKSB, dan yang terakhir ada metode branch and bound dengan menggunakan software Tora dan Excel. Kemudian data diolah sehingga menghasilkan data apakah tersebut valid atau tidak, kemudian jika valid akan dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya kita akan running dengan menggunakan metode dynamic programming. Sebelumnya kita akan membuka software dari WinKSB. Ini adalah halaman dari software WinKSB, kemudian kita pilih yang file, kemudian kita pilih yang new problem, kita pilih knapsack problem, kita masukkan judulnya apotik pipa medokan sawah, kemudian kita masukkan number of itemnya yaitu 10, karena tadi ada 10 produk, kemudian kita pencet OK. Kemudian kita masukkan 10 produk yang dari PT Konimex itu. Yang pertama ada Anaconidin, kemudian ada Feminax, kemudian ada Inza, ada Inzana, kemudian ada Conidin, kemudian Paramex, Siladex, kemudian Migren, Braito, dan Convermax. Untuk unit available ini seberapa banyak unit tersebut yang tersedia di apotik. Untuk Anaconidin sebanyak 1 box, kemudian Feminax 3 box, kemudian untuk Inza 2 box, kemudian Inzana 1, Conidin 2, Paramex 4, kemudian Siladex 2, Migren 2, Braito 2, dan Convermax itu 1. Kemudian untuk unit capacity adalah berat produknya, yaitu untuk Anaconidin 1,2, Feminax 1,1, kemudian Inza 1,2, Inzana 1,5, kemudian Conidin 1,3, kemudian Paramex 1,7, Siladex yaitu 1,2 kilo, kemudian Migren adalah 0,3, Braito adalah 0,24 kilo, dan yang terakhir ada Convermax sebesar 0,15. Kemudian untuk return function, ini kita menggunakan harga dari produk yaitu untuk Anaconidin sebesar 204.000, kemudian untuk Feminax sebesar 300.000, kemudian untuk Inza sebesar 155.000, Inzana sebesar 40.000, Conidin sebesar 340.000, untuk Paramex sebesar 540.000, kemudian Siladex sebesar 480.000, Migren sebesar 110.000, kemudian untuk Braito sebesar 252.000, dan yang terakhir Convermax sebesar 375.000. Kemudian untuk kapasitinya kita menggunakan nilai 1,27 kilo.
Kemudian kita pencet yang solve and analyze, kita pilih solve the problem, sehingga akan menghasilkan output sebesar ini. Yang dimana untuk hasil dan pembahasan dari dynamic programming bagian input data input terdiri dari 10 produk dari PT Konimex pada Apotek Viva Madokan Sawah meliputi unit yang tersedia, kemudian berat per produk dan harga per produk, serta kapasitas maksimum armada yang menjadi kendala utama dalam proses distribusi. Adapun outputnya yaitu menunjukkan produk optimal yang dapat dimuat dalam armada yaitu migraine dalam satu box sebesar 110.000, kemudian Braito 2 box sebesar 504.000, dan Convermax 1 box sebesar 375.000 dengan total keseluruhan sebesar 989.000 dengan nilai CPU sebesar 0,06. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan input data dan output data metode shortest route. Di sini dimulai dari new file, pilih shortest route, dan untuk branchingnya di sini ada 24 branching dengan nama disesuaikan yaitu dan dipilih network type-nya yaitu directed. Selanjutnya untuk memperjelas tampilan, pilih view dan full screen. Selanjutnya akan dilakukan penginputan data dengan kota 1. Tujuannya itu ada 4, 1 ke kota 2, 3, 4, dan 5. Dengan masing-masing ke kota 2 yaitu 107. Selanjutnya 134 km untuk ke kota 2, ke kota 3, ke kota 4 yaitu 89, ke kota 5 yaitu 64. Selanjutnya kota 2 memiliki branching ke 3 kota, yaitu kota 6, masing-masing 6, 7, dan 8. Ke kota 6 jaraknya yaitu 331, ke kota 7 yaitu 249, dan ke kota 8 yaitu 281. Kota 3 sama juga ada 3 branching, ke kota 6, 7, dan 8. Ke kota 6 yaitu 105 km, ke kota 7 148, kota 8 181 km. Dan kota 4 memiliki 3 branching juga, masih sama ke kota 6, 7, dan 8. Kota 6 sebesar 110 km, ke kota 7, 77, ke kota 8, 111. Selanjutnya kota 5 memiliki 3 branching juga, yaitu 6, 7, 8. Dengan masing-masing ke kota 6 yaitu 301, ke kota 7 219, ke kota 8 252, Kota 6 memiliki 2 branching dengan masing-masing yaitu kota 9 dan 10. Dan kota 9 sebesar 59 km, kota 10 66. Selanjutnya kota 7 memiliki 2 branching juga, 9 dan 10. Kota 9 sebesar 116, kota 10 sebesar 75. Kota 8 memiliki 2 branching juga, yaitu 9 dan 10. Ke kota 9 sebesar 122 dan ke kota 10 sebesar 81. Selanjutnya kota 9 ke kota 11 sebesar 20 dan 10 ke 11 sebesar 55. Setelah penginputan data akan
1 dan yang terakhir itu yang ke-11. Solution. Berikut adalah outputnya. PPT-nya yaitu untuk inputan data input berupa jaringan distribusi undirected yang terdiri dari 11 node dan 24 jalur penghubung dari rute A hingga X dengan bobot berupa jarak antar node, di mana node 1 sebagai titik awal PT Konimex dan node 11 sebagai titik tujuan apotek Viva Mendokan Sawah, dimasukkan ke dalam software POMQM untuk dianalisis. Dengan output datanya yaitu hasil pengolahan POMQM menunjukkan rute terpendek, yaitu node 1 menuju ke node 4 sejauh 89, node 4 ke node 6 sejauh 110 km, dari node 6 ke node 9 sejauh 59, dari node 9 ke node 11 sejauh 20 km, dengan total jarak yaitu 278 km, yang merupakan jalur paling efisien dibandingkan seluruh alternatif rute lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai running software dengan metode economic order quantity terlebih dahulu, yang dimana kita yang pertama akan menggunakan software dari Excel. Ini merupakan tampilan dari software dari Excel. Untuk data permintaan, kita akan memasukkan berdasarkan dari pengambilan data tadi. Yang dimana untuk total dari produk migran itu sebesar 1.300, kemudian kita masukkan untuk hari operasionalnya sebesar 365 hari, untuk harga per strip itu sebesar 2.200, kemudian biaya pemesanan sebesar 15.000, kemudian untuk biaya simpan yaitu sebesar Rp200, dan lead time-nya kita terdapat sebanyak 2 hari. Sehingga untuk input datanya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk produk Braito, yang dimana untuk data permintaan bulan Januari sebesar 108, 96, 108, 96, 96, kemudian 96, 120, 120, 108, 120, 120, 120. Sehingga total keseluruhan yaitu ada di 1.308 dengan hari operasi Viva Apotik sebesar 365 hari, untuk harga per stripnya itu 10.500, harga biaya pemesanannya itu 15.000, kemudian untuk biaya simpan yaitu sebesar 200, dan lead time-nya itu sebesar 2, sehingga akan menghasilkan input data seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk permintaan produk Convermex, yang dimana untuk permintaan bulan Januari sehingga total permintaan ada di 1.400. Kemudian kita masukkan hari operasional dari Viva Apotik yaitu sebanyak 365, harga per strip yaitu 15.000, kemudian biaya pemesanan sebesar 15.000, kemudian untuk biaya simpan sebesar 200, dan juga lead time yaitu sebesar 2, sehingga akan menghasilkan input data seperti ini. Kemudian untuk output datanya kita dengan membuat tabel seperti ini, yang dimana untuk nilai D itu adalah jumlah kebutuhan dari per produk. Kemudian untuk nilainya, nilai S yaitu biaya pemesanan, nilai H adalah biaya penyimpanan, dan EOQ ini adalah order
economic order quantity atau pemesanan yang sebaiknya dilakukan oleh Viva Apotik. Kemudian didapatkan nilai OC, HC, TMC, TAC dengan rumus seperti ini. Begitu pula didapatkan untuk produk Braito dan produk Convermax. Selanjutnya kita akan running dengan menggunakan software POMQM. Ini merupakan tampilan dari software POMQM. Selanjutnya kita akan pencet bagian inventory, kemudian economic order quantity. Kita masukkan title-nya adalah kemudian kita pencet OK. Dan kita masukkan yaitu untuk demand rate dari produk migran itu tadi 1.300, kemudian setup atau ordering cost sebesar 15.000, kemudian untuk biaya pemesanan yaitu biaya penyimpanan sebesar 200, dan unit cost atau biaya per produk adalah 2.200. Kemudian kita pencet solution, akan menghasilkan seperti ini. Untuk di dalam POMQM kita terdapat dua output yaitu inventory result dan kurva dari economic order quantity-nya. Kemudian kita akan merunning untuk produk dari Braito yang dimana untuk demand rate-nya yaitu sebesar 1.308, biaya pemesanannya 15.000, biaya penyimpanannya 200, dan unit cost-nya adalah 10.500. Kemudian kita pencet solution, akan menghasilkan inventory result sebesar ini. Kemudian untuk kurvanya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kita akan ngerunning untuk produk dari Convermax yang dimana untuk demand rate-nya tadi 1.400, kemudian setup cost-nya juga masih sama, holding cost-nya juga masih sama, yang berbeda di unit cost-nya itu sebesar 15.000. Kemudian kita pencet solution, akan menghasilkan output seperti ini, dan output dari kurvanya seperti ini. Yang dimana di dalam input data dari economic order quantity untuk produk migran itu meliputi permintaan tahunan sebesar 1.300 strip dengan harga per produk yaitu 2.200 per strip dengan biaya pemesanan sebesar 15.000 per order dan biaya simpan sebesar 200 per strip per tahunnya dengan lead time 2 hari dengan hari operasional sebesar 365 hari per tahun sebagai dasar untuk perhitungan economic order quantity. Untuk produk Braito meliputi permintaan tahunan sebesar 1.308 botol, kemudian harga produknya adalah 10.500 per botol, biaya pemesanan 15.000 per order, dan biaya simpan sebesar 200 perak per botol untuk per tahun dengan lead time-nya sebesar 2 hari dengan operasional sebesar 365 hari per tahun. Selanjutnya untuk produk Convermax untuk biaya permintaan tahunan sebesar 1.400, harga produknya ada 15.000, biaya pemesanan 15.000, biaya simpan 200, dan lead time sebesar 2 hari dengan hari operasional sebesar 365 hari. Selanjutnya ada output data yang dimana untuk produk migran hasil pengolahan Excel dan POMQM menghasilkan nilai economic order quantity sebesar 442 strip sebagai jumlah pemesanan optimal migran per siklus dengan ordering cost sebesar 44.118 rupiah dan holding cost sebesar 44.200, dan di mana hal tersebut berada dalam kondisi hampir seimbang sehingga total biaya persediaan keseluruhan adalah sebesar 2.948.318 rupiah untuk per tahunnya. Selanjutnya ada output dari produk Braito yang dimana hasil pengolahan Excel dan POMQM menghasilkan nilai EOQ sejumlah 443 botol sebagai jumlah pemesanan optimal per siklusnya dengan ordering cost sebesar 44.289 dan holding cost sebesar 44.300, yang dimana hal tersebut berada dalam kondisi yang hampir seimbang sehingga total biaya persediaan keseluruhan sebesar 13.822.589 rupiah untuk per tahunnya. Selanjutnya yang terakhir ada output data untuk economic order quantity untuk produk Convermax yang dimana untuk economic order quantity-nya sebesar 459 strip
sebagai jumlah pemesanan optimal Conformex per siklus. Kemudian ordering cost-nya sebesar Rp45.752 dan holding cost-nya sebesar Rp45.900, yang dimana total biaya dari persediaan keseluruhan ada di Rp91.091.652.000 per tahun. Produk Conformex, Migraine, dan Braito didapatkan dari hasil output di dalam dynamic programming, sehingga kita menggunakan ketiga produk tersebut untuk analisis economic order quantity dan continuous review. Selanjutnya, kita akan nge-running untuk metode continuous review dengan menggunakan software dari WinQXD. Sebelumnya, kita akan membuka dari software WinQXD, yaitu inventory, teori, dan sistem. Ini merupakan tampilan dari software WinQXD. Seperti biasa, kita pencet yang file, new problem, kemudian kita pilih yang continuous review, fix order quantity, kita masukkan, kemudian time unitnya untuk year aja, kita pencet OK. Kemudian di sini kita memasukkan data MEAN, yaitu data permintaan untuk produk migraine, yaitu sebesar 1.300. Kemudian untuk standar deviasi kita dapatkan dengan rumus standar deviasi dikalikan 12 produk sehingga mendapatkan nilai sebesar 42,64. Kemudian kita masukkan nilai setup cost-nya, yaitu sebesar 15.000. Kemudian unit cost-nya itu 2.200. Kemudian untuk biaya penyimpanannya sebesar Rp200. Kemudian untuk unit back order cost-nya ini kita menggunakan nilai yang sama dengan nilai unit cost-nya itu 2.200. Selanjutnya kita masukkan untuk constant value, yaitu dari rata-rata lead time sebesar 0,0055. Kemudian kita solve and analyze, solve the problem. Kemudian kita pilih yang ini, sehingga akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk produk dari Braito, yaitu dengan cara yang sama. Pilih continuous review, kita tulis dulu, pencet OK. Kemudian kita masukkan MEAN-nya itu 1308, kemudian standar deviasinya didapatkan sebesar 37,42. Kemudian untuk ordering, untuk setup cost-nya itu 15.000, kemudian untuk unit cost-nya sebesar 10.500. Kemudian untuk holding cost-nya itu 200. Kemudian untuk unit back order cost-nya itu sama seperti unit cost sebesar 10.500. Kemudian kita masukkan constant value-nya itu 0,0055. Kemudian kita lakukan solve and analyze, solve the problem, akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya kita akan running untuk continuous review produk Conformex, yaitu dilakukan cara yang sama seperti tadi. Kita pilih continuous review, kita tulis judulnya. Kemudian kita masukkan untuk MEAN-nya itu 1.400. Untuk standar deviasinya itu sebesar 42,67. Kemudian setup cost-nya masih sama 15.000. Kemudian untuk unit cost-nya yaitu 15.000, holding cost-nya Rp200. Kemudian untuk unit back order sama seperti unit cost yaitu 15.000. Dan kita masukkan constant value-nya sebesar 0,0055. Kemudian kita running dan akan menghasilkan output seperti ini. Sehingga untuk output data bahwa
Hasil pengolahan WinQSB menghasilkan jumlah pesanan optimal sebesar 442,8145 strip dengan reorder point sebesar 13,00535 strip dengan safety stock sebesar 5,9035 strip untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi permintaan selama lead time, sehingga total biaya persediaan relevan yang harus ditanggung Apotek Viva Madokan Sawah yaitu sebesar 89.744,390. Selanjutnya, untuk produk Breakto yaitu menghasilkan pesanan optimal sebesar 444,8304 botol dengan reorder point sebesar 14,0939 botol dan safety stock sebesar 6,8999 botol untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi permintaan selama lead time dengan total biaya persediaan yang harus ditanggung sebesar 90.146,47 rupiah. Kemudian di sini ada untuk produk Convermax yang dimana jumlah pesanan optimal sebesar 459,225,2, kemudian dengan reorder point sebesar 15,9988 dan safety stock sebesar 8,2988 untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi dengan total biaya persediaan sebesar 93.550,220 rupiah per tahunnya. Selanjutnya, saya Angelika Nitimata Tambunan akan menjelaskan tentang pengolahan data yang terakhir dengan metode integer programming. Yang pertama akan diolah dengan software Excel dengan solver. Bisa dihapus dulu. Dilakukan penginputan data dengan fungsi tujuan 200, 500, dan 500. Di fungsi yang pertama yaitu 2200, 10.500 untuk produk yang kedua, dan yang produk ketiga 15.000 dengan kapasitas maksimum 80.000. Untuk fungsi kendala yang kedua ada 25 untuk produk yang pertama, produk yang kedua 12, yang ketiga 25 dengan kapasitas maksimum 70. Selanjutnya dimasukkan rumus Excel dengan sum product dari fungsi tujuan dan variabel keputusan, sum product juga dari fungsi kendala 1 dan variabel keputusan, selanjutnya sum product dari fungsi kendala dan variabel keputusan. Selanjutnya beralih ke data. Selanjutnya solver, di reset all dulu. Untuk set objektifnya itu ambil untuk yang fungsi tujuan. Selanjutnya karena datanya studi kasusnya untuk mencari nilai maksimum, maka pilih max. Selanjutnya pilih variabel keputusan sebagai by changing variable cells-nya. Selanjutnya untuk constraint-nya, karena pengolahan maksimum maka dipilih kurang sama dengan constraint-nya itu 80.000. Lalu di add dan ditambahin yang fungsi kendala yang kedua. Di add lagi untuk memastikan variabel keputusan ini bernilai integer. Selanjutnya pastikan untuk select a solving methodnya itu simplex, dan optionnya ini ada untuk yang show iteration, ada juga yang enggak. Jika misalnya di uncheck berarti langsung. Selanjutnya solve resultnya itu bisa langsung di OK dan didapatkan output
seperti ini. Input untuk data software di Excel. Model integer programming diformulasikan dengan fungsi tujuan memaksimalkan nilai Z 200 X1 tambah 500 X2 tambah 500 X3 dengan kendala modal 22.200 X1 tambah 10.000 X2 tambah 15.000 X3 kurang dari sama dengan 80.000 dengan kendala rak etalase 25 X1 tambah 12 X2 tambah 25 X3 kurang dari sama dengan 70. Seluruh variabel keputusan ditetapkan sebagai bilangan bulat karena jumlah produk tidak dapat berbentuk pecahan dengan solving method menggunakan simplex linear programming pada fitur solver Excel. Selanjutnya saya akan running di software Tora untuk integernya. Integer. Di sini disesuaikan nama problemnya apa. Variabelnya ada 3 dan constraint-nya itu ada 2. Variabel untuk merepresentasikan produk dan constraint merepresentasikan tentang batasan. Selanjutnya di enter dan di input namanya untuk masing-masing variabel dan X3 sebagai confirm X. Nilai Z-nya yaitu 200 untuk X1, X2 sebesar 500 dan X3 sebesar 500. Di constraint yang pertama, X1 yaitu 2200, X kedua 10.500 dan X3 sebesar 15.000. Dengan kapasitas maksimum sebesar 80.000. Selanjutnya di constraint yang kedua, X1 25, X2 12 dan yang X3 25 dengan kapasitas 70. Selanjutnya di solve, bisa di save dulu. Setelah di save akan muncul source-nya, go to output, dan ada 2 output, satu automatic BNB dan yang kedua user guided BNB. Di sini bisa diikutin yang masih desimal dan diikutin yang hijaunya. Jadi sampai dapat yang output warna pink. Nah, warna pink ini representasikan tentang base L-bound-nya yang solusi optimal. Selanjutnya ke pemaparan PPT. Input data di software Tora tadi dianalisis sebagai berikut. Model dimasukkan pada input Tora dengan 3 variabel keputusan, X1 sebagai migraine, X2 sebagai Pareto, dan X3 sebagai confirm X, dan 2 fungsi kendala berbentuk pertidaksamaan kurang sama dengan koefisien keuntungan masing-masing produk, batas bawah variabel sebesar 0, dan penetapan ketiga variabel sebagai bilangan bulat dimasukkan agar software Tora dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan metode branch and bound. Di output data software Excel tadi, hasil pengolahan software Excel menunjukkan nilai optimum sebesar 25.000 dengan solusi variabel X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, dan X3 sama dengan 0. Artinya, Apotek Viva Medokan Sawah direkomendasikan menjual 5 strip produk migraine untuk memperoleh keuntungan maksimal, karena kombinasi tersebut merupakan satu-satunya yang memenuhi seluruh kendala modal dan kapasitas rak etalase secara optimal. Dari output data dengan menggunakan software Tora tadi, hasil automated BNB branch and bound-nya, Tora menunjukkan solusi optimal diperoleh pada subproblem keempat dengan nilai Z sebesar 25.000, sedangkan user guide BNB menjabarkan iterasi secara rinci di mana solusi optimal ditemukan pada subproblem N40 sebagai base bound.
Kedua fitur TORA secara ekosistem menghasilkan solusi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 0 dengan nilai Z 25.000 yang membuktikan bahwa metode branch and bound mampu menghasilkan solusi optimal yang akurat. Dan selanjutnya adalah pembahasan. Penelitian ini menerapkan beberapa metode untuk menyelesaikan permasalahan distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada apotek Viva Medokan Sawah. Hasil pengolahan WinQSB menggunakan metode dynamic programming, pendekatan knapsack problem, menghasilkan kombinasi produk optimal yaitu migraine sebanyak 1 box dengan nilai 110.000, Brato sebanyak 2 box dengan nilai 504.000, dan Convermax sebanyak 1 box dengan nilai 375.000, sehingga diperoleh total return sebesar 989.000 dengan kapasitas armada sebesar 1,27 kg dengan nilai CPU sebesar 0,06. Hasil pengolahan POM-QM menggunakan metode shortest route menunjukkan jalur distribusi terpendek dari node 1 menuju node 11 adalah melalui rute 1 ke kota 4, ke kota 6, ke kota 9, sampai ke kota 11 dengan total distance sebesar 278 km yang terbentuk dari branch C ke K ke Q ke W, sehingga distribusi produk dapat dilakukan dengan lebih efisien. Hasil pengolahan Excel dan POM-QM menghasilkan nilai EOQ produk migraine sebesar 442 strip dengan ordering cost 44.118 dan holding cost 44.200, sehingga total biaya persediaan keseluruhan sebesar 2.948.318 per tahun. Produk Braito sebesar 443 botol dengan ordering cost 44.289 dan holding cost sebesar 44.300, sehingga total biaya persediaan keseluruhan sebesar 13.822.589 per tahun, serta produk Convermax sebesar 459 strip dengan ordering cost sebesar 45.752 dan holding cost sebesar 45.900, sehingga total biaya persediaan keseluruhan sebesar 21.091.652 per tahun. Selain itu, hasil pengolahan WinQSB menggunakan metode continuous review menghasilkan jumlah pesanan optimal produk migraine sebesar 442,8145 strip dengan reorder point 13,0535 strip dengan safety stock 5,9035 strip, serta total biaya persediaan relevan sebesar 89.744.390 per tahun. Produk Braito sebesar 443,8304 botol dengan reorder point 14,0939 botol dan safety stock sebesar 6,899 botol, serta total biaya persediaan relevan sebesar 90.146,470 per tahun, dan produk Convermax sebesar 459,2252 strip dengan reorder point 15,9988 strip dan safety stock sebesar 8,2988 strip, serta total biaya persediaan relevan sebesar 93.555,220 per tahun. Hasil pengolahan TORA dan Microsoft Excel menunjukkan menggunakan metode integer programming branch and bound menunjukkan solusi optimal X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, dan X3 sama dengan 0 dengan keuntungan maksimum sebesar 2.500, sehingga apotek Viva Medokan Sawah direkomendasikan untuk memfokuskan penjualan pada produk Braito sebanyak 5 botol karena paling optimal dan dalam memanfaatkan kapasitas dan modal yang tersedia.
Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal yaitu Migraine 1 box, Brighter 2 box, dan Convermax 1 box dengan total return sebesar 989.000 pada kapasitas armada yaitu sebesar 1,27 kilo. Kemudian untuk metode sal tersebut menghasilkan jalur distribusi terpendek melalui node 1, ke-4, ke-6, 9, dan ke-11 sejauh 278 km. Kemudian untuk metode economic order quantity menghasilkan kuantitas pemesanan optimal sebesar 442 strip untuk Migraine, 443 botol untuk Brighto, dan 459 strip untuk Convermax. Sedangkan metode continuous review menghasilkan reorder point dan safety stock yang optimal untuk menjaga ketersediaan stok produk. Selain itu, metode integer programming menghasilkan keuntungan maksimal sebesar 25.000 dengan menjual 5 botol Brighto. Adapun saran yaitu untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan jumlah produk yang dianalisis agar hasil optimal lebih merepresentasikan kondisi operasional apotek secara keseluruhan. Selain itu, metode Go Programming dapat digunakan sebagai alternatif integer programming karena mampu mempertimbangkan lebih dari satu tujuan secara bersamaan. Kemudian saran selanjutnya, penggunaan data permintaan dengan periode yang lebih panjang dan mempertimbangkan faktor musiman juga disarankan agar hasil perhitungan persediaan lebih akurat. Selain itu, jaringan distribusi dapat diperluas dengan menambahkan node dan alternatif jalur serta mempertimbangkan biaya bahan bakar dan waktu tempuh agar analisis distribusi lebih mendekati kondisi nyata. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.